Udang red bee merupakan jenis udang hias Karadina yang sangat indah dengan warna yang pekat, yang berasal dari daratan Cina dan dikembangkan di Jepang dengan menghasilkan strain atau jenis berbagai macam jenis corak dari udang red bee ini, yang berawal dari nenek moyangnya black bee yang berwarna berdasarkan warna putih bercorakkan warna hitam. Itu nenek moyangnya, dan dikembangkan di Jepang sehingga menghasilkan berwarna berdasar putih bercorak warna merah. Dan sekarang banyak sekali jenis-jenis yang indah, makin indah, makin bagus coraknya, makin mahal harganya. Salam jumpa lagi dengan channel Dani Ikan Hias. Abah di pagi hari ini menayangkan udang hias jenis red bee. Udang red bee ini sangat sulit ya untuk dirawat atau dipelihara karena memerlukan kualitas air, juga suhu ya, suhu yang sejuk ya, karena di suhu 27 derajat ke sana udang red bee tidak suka dan tidak kuat, dan akhirnya menimbulkan kematian. Yang paling penting tuh paling rentan terhadap amoniak ya. Yang paling penting itu tidak kuat dengan amoniak. Seperti kalau di alam tuh kalau kita punya budidaya udang red bee itu di kolam, kita kena turun hujan, kita harus memerlukan suatu proses karantina ya. Kalau di akuarium ya rentannya amoniak. Kalau airnya berubah ya karena hasil dari kotoran yang dikeluarkan oleh ikan, dari tanaman yang busuk, juga ya faktor-faktor yang lain, sehingga menimbulkan amoniak yang tinggi dan udang red itu nggak kuat ya. Oleh karena itu banyak penghobi udang hias atau aquascape yang memilih udang red lebih memilih udang hias yang lain ya daripada udang red. Tapi jangan khawatir ya sobat, ini Abah berdasarkan pengalaman ya, bukan ngarang-ngarang ambil dari Google atau dari PAM pemeliharaan udang red bee yang lain. Ini di PAM sendiri ya.
dengan cara sederhana juga bisa memelihara, merawat udang rebi di akuarium sendiri. Ikuti penjelasan dari Abah bagaimana supaya bisa memelihara, merawat udang rebi di aquascape kita atau di akuarium. Secara bertahap kita Abah akan berseri ya untuk mengupas udang rebi ini. Jangan lupa bagi yang baru merapat, like and subscribe ya channel dari Abah agar cepat berkembang dan sejajar maju dengan YouTuber yang mengeksplor udang rebi atau ikan hias yang lainnya. Ini tank Abah ya, ukurannya tidak terlalu besar, tidak terlalu lebar, kisaran 1 meter ke 40 dengan tinggi 30 ya. Kenapa nggak terlalu tinggi? Abah sengaja ini biar tidak terlalu capek ya dalam perawatannya. Kalau terlalu tinggi ini tentu volume airnya juga banyak, tapi dengan catatan udang rebi juga bisa hidup dengan baik ya. Ini ada 3 rak ya, 3 susun maksudnya. Susunan yang di bawah ya, ini tingginya lebih ini lagi ya, lebih pendek lagi. Itu khusus untuk udang Neocaradina ya, jenis red cherry, black bee. Wah, dicampur aja sementara ini. Dan susunan yang kedua, ini udang rebi. Nah, ini ya udang rebi disatukan dengan gapi, dengan ikan gapi, dengan catatan karena ini lebih memfokuskan untuk memelihara udang rebi. Ikan gapinya nggak banyak, cuma 4 ekor. Maksud ditanam memelihara ikan gapi di tank ini agar membantu menghabiskan makanan, terutama yang di atas ya, yang mengambang di atas, juga sisa yang lain, dan yang di bawah juga pilih makanan pokok buat udang rebi. Nah, udang rebinya jangan khawatir ya akan kematian dari udang rebi, tapi dengan kesiapan dari tank juga gitu ya, karena udang ini mahal dibandingkan udang yang lain ya. Tapi kenapa selalu ingin merawat udang rebi, karena udang rebi ini keindahannya sangat bagus ya, sangat cantik ya dibandingkan udang-udang yang lain, karena warnanya pekat ya, warna putihnya, warna merahnya, sehingga sampai detik ini harga penjualan dari udang rebi masih bertahan ya. Ini ukuran 1,2 juga masih di harga Rp5.000 ya. Beda dengan cherry ya, cherry black bee ya, Neocaradina.
masih kisaran 1.500 sampai 2.000 ya. Kalau ini masih bertahan ya di 5.000 rupiah ya untuk udang rebi ini. Terus bagaimana sih supaya udang rebi ini betah, parameternya tetap? Kalau ingin parameternya tetap, tentu persiapan dari tanknya tersebut sudah diulas di channel yang sebelumnya, bisa dicari di koleksian video Abah ya. Ya, pada intinya kesiapan dari tank tersebut diantaranya yaitu penyiapan hardcap seperti batu-batuan ya, atau rumah bakteri, terserah lah, mau rumah bakteri yang kecil-kecil berwarna putih, berwarna hitam kayak cincin ya, banyak dijual di online. Kalau Abah sih ini pakai batu-batuan lava, karena bakteri akan bersarang di sana. Ditambah dengan IM4 ya sebagai penambah atau starter dari bakteri atau jasad atau plankton ya, yang menguntungkan untuk mengurai makanan atau kotoran. Karena tanpa adanya mikroorganisme baik ya di dalam tank ini, sulit sekali ya untuk menstabilkan amoniak ya. Karena ini sangat rentan sekali ya untuk udang rebi ini. Kalau kita hanya ala kadarnya persiapannya. Ini seperti kayu-kayu ini juga ya, sangat berguna ya buat tongkrongan. Kadang dimakan dikit-dikit ya. Para pecinta atau penghobi udang rebi ini selalu ada kayu yang geletakan ya, kayu yang berongga ini, karena bisa menjadi tempat tongkrongan, juga tempat untuk mengamankan anakan atau indukan yang hamil ya, itu akan bersembunyi di rongga tersebut. Jadi yang paling mahal dalam merawat udang rebi ini yaitu persiapan dari tanknya ya. Persiapan dari tanknya bisa dibilang mahal, bisa dibilang murah, tergantung dari wawasan kita ya. Kalau wawasan cara pandang kita masih manual pemikirannya, tentu mahal. Tapi kalau lebih mahal lagi, kita beli udang rebi terus pada mati, nggak ada sisa ya, nggak ada sisa, nah itu lebih mahal lagi. Tapi kalau investasi kita dengan membeli bakteri starter, pupuk dasar ya, membeli soil atau pasir malang, juga hardcap, juga ada tumbuh-tumbuhannya seperti anubias, juga lumayan harganya ya tumbuhannya. Juga batu-batuan, juga rumah bakteri.
rumah bakteri yang kayak cincin itu ya, sekarang udah ada paketan ya, bisa lebih murah lagi, beda dengan zaman dulu Abah beli ya satu kantong gede gitu kan untuk beli soilnya ini. Sekarang udah bisa ada paketan, dengan punya duit 75.000 juga sudah memiliki paketan pupuk dasar ya, pupuk dasar, bakteri starter, soil dan sebagainya untuk kesiapan tank. Itu ya syarat utamanya seperti itu. Kalau kita ingin memelihara udang red bee di aquascape atau di akuarium ya, kalau ini kan tampilannya tampalan aquascape ya. Kalau pingin settingannya settingan biasa ya, untuk budidaya ya settingan biasa ya, cukup aja ada itu syarat utama ya, pupuk dasar, soil, bakteri starter, atau pakai pasir malang ya, tergantung budget kita ya. Terus kasih rumah bakteri starter, rumah bakteri ya, itu sudah cukup. Tambah ada tanaman mesti ini ya, ada velia ya. Nah ini paling senang ya untuk nongkrongnya jadi tumbuhan velia ini. Juga terserah, pokoknya ada tanaman ya, walaupun sedikit ada tanaman gitu. Yang ketiga yaitu pengkondisian air ya. Pengkondisian air itu harus benar-benar ya, karena biar proses pematangan dari air itu terus benar-benar siap ya. Karena kalau sudah siap, amoniak tuh akan diproses oleh mikroorganisme baik menjadi nitrat dan nitrit ya, hingga menjadi makanan. Demikian, jangan bosan ya penjelasan dari Abah ya, emang vokalnya seperti gini ya, enggak seperti yang lain, enak-enak didengar, tapi pada intinya Abah berbicara ini ada ilmunya, berdasarkan pengalaman bukan teori. Jangan lupa selalu nonton ya video dari Abah. Nanti akan ketemu lagi dengan penjelasan udang red bee yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.